Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Yoga, NIM A2101501113. Untuk melengkapi tugas kuliah media TIK, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Langsung ke materi. Materi tentang kegiatan ekonomi. Pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas masing-masing kegiatan pada uraian di bawah. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa. Kegiatan produksi contohnya ketika pengusaha mebel merubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, penerbit buku juga dapat dikatakan melakukan kegiatan produksi karena menambah nilai guna kertas menjadi sebuah buku yang memiliki pengetahuan dan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan ketika masih berupa kertas kosong. Yang kedua, barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengelolaan sama sekali. Contoh barang mentah adalah hasil perhutanan seperti kayu, damar, rotan, karet mentah, dan lainnya. Perkebunan seperti teh, tembakau, kopi, dan lainnya. Pertanian seperti jagung, padi, dan lainnya, serta hasil pertambangan seperti minyak, bumi, perak, batu bara, dan lain. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengelolaan namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi. Contohnya, benang dapat kembali diolah menjadi kain. Kain tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian. Untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumennya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi. Barang setengah jadi seperti yang dijelaskan di muka, output berupa barang setengah jadi nantinya akan menjadi input kegiatan produksi lainnya akan menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan oleh konsumen secara langsung. Lalu barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah bantal, karpet, selimut, dan lainnya. Input barang mentah dan barang setengah jadi pada dasarnya hanya merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Berikut adalah uraian lengkap mengenai faktor produksi yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat dilakukan oleh produsen berjalan dengan lancar, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Berdasarkan bidang pengelolaan sumber dayanya, kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi satu, bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ekstraktif mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam tanpa mengalami proses pengelolaan lebih lanjut. Contohnya kegiatan penambangan. Bidang usaha agraris. Bidang usaha agraris mencakup kegiatan produksi yang melakukan pengelolaan lahan baik untuk perkebunan atau pertanian. Ketiga, bidang usaha industri. Bidang usaha industri mencakup kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengelolaan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya industri kertas mengubah pulp menjadi kertas dan lainnya. Lalu kegiatan usaha perdagangan. Bidang usaha perdagangan mencakup kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang jasa dengan menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Contohnya toko kelontong, warung, agen majalah, dan lainnya. Lanjut, kegiatan distribusi seperti yang sempat disinggung di awal. Barang yang sudah melewati tahap produksi akan siap dikonsumsi, akan tetapi barang tersebut harus melewati
proses distribusi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan produksi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan. Lalu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian juga salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Setidaknya terdapat 3 perilaku utama kegiatan konsumsi pada suatu perekonomian. Sekian materi dari saya. Wassalam.